bahan sampah dari pabrik gula pasir. Dari pabrik gula pasir. Jadi molase. ini pun sampah dari pabrik gula pasir. Kemudian air. Ada air. Ya, ada air. Jadi jadilah cairan ekoenzim. Nah, kenapa sih kita mesti bikin ekoenzim gitu? Susah-susah banget gitu ya. Iya, kenapa Udah gitu pas bikin mesti nunggu 3 bulan. Wah, 3 bulan, Bu. 3 bulan untuk panen. Kita bilang panen. Panen. Kita bilang panen ya. Kenapa sih mesti ekoenzim gitu ya? Nah, sekarang mari kita lihat lagi kondisi bumi kita seperti apa sih? Iya, betul. Ya, betul ya? Betul ya. Jadi kalau kita hidup dengan cara hidup yang seperti ini, kita butuh sebetulnya 3 bumi. Apa itu, Bu, 3 bumi? Bumi ini cuma satu. Iya. Tapi dengan cara hidup kita seperti ini, yang tidak berubah, kita sebetulnya butuh 3 bumi. Oh, dengan gaya hidup kita saat ini, dengan Ya. segala apapun ya, maksudnya yang kita lakukan yang berkaitan dengan lingkungan, Ya. itu butuh 3 3 bumi. bumi. Karena apa? Karena apa? Gaya hidup kita ini perlu diperbaiki. Betul. Masalah yang utama adalah masalah sampah organik. Iya. Dimulai dari bulan Februari 2005. Odi tahu nggak ada peristiwa apa? Bulan Februari 2005. Ada yang tahu? Saya masih umur 5 tahun, Bu. Mungkin boleh diceritakan, Bu, ada apa? Jadi pada saat itu ada ledakan besar di Lewi Gajah. Itu Ledakan TPA terbesar di Jawa Barat. Semua sampah dibuang ke sana. Akhirnya gas metannya bertumpuk karena gas metan ini sangat berbahaya. Iya. Gas metannya bertumpuk lalu meledak. Wow. Dan 10 desa terkubur. Dan ratusan orang meninggal dunia pada saat itu. Bahaya sekali ya, Bu. Nah, sejak itu kita tergerak. Kita harus melakukan sesuatu. Maka dimulailah dengan membuat ekoenzim. Produk ekoenzim ini ditemukan oleh Dr. Roksukon dari Thailand. Lalu beliau meneliti cairan ini selama 30 tahun. 30 Dan tahun. dibawa ke Indonesia oleh Dr. Joan On dari Malaysia. Jadi kita belajar dari Dr. Joan On. Nah, terus bagaimana gitu ya setelah 30 tahun ini dia mempelajari dan berusaha menyebarluaskan ekoenzim ini ke seluruh dunia. Karena selain terbuat dari sampah organik yang tanda kutip berbahaya kalau dibuang gitu ya, juga manfaatnya yang sejuta manfaat itu. Sejuta manfaat. Ya. Nah, sebagai catatan, Indonesia ini masih nomor 1 pembuang makanan di seluruh dunia. Ayo. Nomor Buat 1. Buat Bapak Ibu yang makan-makan, tolong dihabiskan ya. Nomor 1 ya Indonesia. Ya. Wow. Lalu Indonesia masih ada di peringkat atas untuk pembuang food waste. Food waste ini adalah hasil panenan dari petani yang kita nggak mau beli. Kayak tomat-tomat yang bopeng, Ya. buncis-buncis yang bengkok, itu di pasar itu dibuang. Oh, itu disebutnya food waste ya. Jadi Food waste, makanan food yang loss. nggak kita mau beli, mungkin Iya. karena dari kelihatannya aja, dari iya, tampilannya dari kayak kelihatan tampilannya kan udah iya, kurang baik, kurang baik. lalu jadi sampah. Jadi sampah. Ya. Nah, sementara ini kita ini sedang berjuang untuk betul-betul memulihkan bumi ini. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan ekoenzim. Ekoenzim. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang mengolah sampah. Ada yang bikin pupuk organik mungkin, ada ya bikin POC, pupuk organik cair, atau dibikin kompos. Bisa, itu udah umum banget ya, banyak banget. Sisa-sisa makanan masukin ke tanah itu jadi kompos. Jadi kompos. Ya, itu juga jadi balik lagi ke tanah maksudnya.
nggak jadi berbahaya ya. Iya. Nah, cuman yang luar biasa ini adalah ekoenzim. Kenapa sih ekoenzim? Manfaatnya sejuta itu. Jadi awal ya, ketika kita punya tiga prinsip ketika bikin ekoenzim. Pertama, ketika kita mau membuat, kita sudah menyelamatkan sampah organik. Betul. Dari kerusakan lingkungan ya. Kemudian ketika panen, kan nanti dibikin nih 3 bulan. Ya. Setelah panen, jadinya seperti ini ya. Ya. Ini dimanfaatkan. Setelah jadi cairan seperti ini, kita pakai, dimanfaatkan untuk diri sendiri, juga untuk disumbangkan. Karena cairan ekoenzim tidak untuk dijual. Tidak boleh dijual. Gitu ya. Nah, setelah dimanfaatkan, kita bisa nyuci pakai ekoenzim, bisa keramas pakai ekoenzim, bisa mandi dengan ekoenzim, bisa gosok gigi, bisa untuk luka-luka. Setelah digunakan, kalau kita nyuci, airnya kan ke sungai. Iya, mengalir. Nah, yang selama ini kita alirkan apa? Kimia. Ya, kalau kita mandi, cuci rambut, ya. Dari sabun ya? Sabun, shampoo, semuanya kimia. Jadi yang kita buang ke alam itu adalah kimia. Tapi kalau dicampur dengan ekoenzim, kimia ini akan larut, akan dimakan oleh dia. Wow. Dimakan sama ekoenzim, si kimianya itu. Akhirnya yang terbuang ke sungai, ke laut akan kembali alami. Bukan penuh dengan kimia. Itu tiga prinsip ya yang kita pegang sebagai relawan untuk membuat ekoenzim. Baik, fungsinya. Oke ya, fungsi dari ekoenzim. Pertama yang tadi Eko cerita ya, dari mulai keramas, buat hair tonic. Suka rontok nggak? Suka. Pakai ekoenzim. Dijamin kepalanya hilang. Salah. Kok jadi kepalanya yang hilang ya? Salah ya. Dijamin rontoknya hilang maksudnya. Kemudian maaf, saya pakai kerudung ya. Tapi alhamdulillah usia di atas 50 belum ada uban. Gak ada uban? Gak ada uban. Wah, ini boleh banget nih ya. Ini ternyata manfaatnya uban. Sampai bisa gak ada uban hair tonic. Kemudian maaf, kulit Odi kinclong ya. Iya. Pakai ekoenzim kalau ada jerawat. Buat jerawat ditetel di jerawatnya, dijamin jerawatnya hilang. Tapi memang terbukti ya, saya lihat Ibu ini sekali loh, glowing sekali loh Bu. Terbukti loh Bu, dari ekoenzim ya. Ya, jadi ini saya campur ke bak mandi. Buat mandi. Sama seperti desinfektan lainnya, maaf saya nggak bisa nyebutin merek ya. Ada satu desinfektan yang dimasukin ke bak mandi ya. Iya. Masukin ekoenzim. Bukan kimia, ini larutan alami. Bisa masuk ke sana ya. Lalu saya taruh ini di dapur. Kalau kena minyak, kalau ke iris pisau, pakai ekoenzim. Ya, bisa menyembuhkan luka. Wow. Kemudian sakit gigi masuk ke air hangat, kasih 1 sendok makan, kumur-kumur, hilang sakit giginya. Coba boleh Bu ambil 1 gelas air aqua, kemudian kumur-kumur pakai ini Bu, 1 sendok makan, silakan. Pakai 1 gelas. Ambil air minumnya dulu ya. Ada, tapi buat kumur-kumur Bu, karena ini bukan untuk diminum. Bukan untuk diminum. Hanya dikumur saja ya? Hanya dikumur-kumur saja. Kemudian untuk mencuci, untuk gosok gigi, cuci piring, bersihin kamar mandi, ngepel. Dan yang paling luar biasa adalah untuk hand sanitizer. Atau
Air Air purifier. Air purifier. Wah. Boleh dicoba di tangan? Iya, wah. Ya sama seperti ini ya, air biasa ya. Jadi Ya, tidak lengket juga ya. betul. Jadi kami bekerja sama dengan PMI di seluruh Indonesia untuk menyemprotkan ekoenzim sebagai cairan desinfektan penitas COVID-19 kemarin. Ah. Ya, nggak ada. Jadi Tidak ada, Bu. ambil gelasnya ya Bu ya. Nanti saya kasih ekoenzimnya, Iya. ya. Untuk kumur-kumur, ya. Oke ya. Nah, ini yang paling luar biasa. Kita bekerja sama dengan PMI seluruh Indonesia untuk menyemprotkan Disinfektan. desinfektan alami Disinfektan alami. menggunakan banyak gunner PMI. Jadi kita nyemprot seluruh kemarin itu di Bandung rutin ya, kita nyemprot Bandung. Kemudian kita bekerja sama dengan Dinas Peternakan karena kemarin ada penyakit mulut dan kuku. Iya, PMK ya. Iya. PMK. Dengan cairan ekoenzim para ternak pun jadi sehat. Ya, aman ya jadinya. Aman. Wow. Nah, keren sekarang banget. kita lagi bekerja sama dengan TPA Sarimukti yang luasnya 2 hektar Ya. dan akan disemprotkan bertonton ekoenzim untuk melumatkan gas metan Metana yang berbahaya. Kita sedang bekerja sama dengan TPA Sarimukti. Itu jadi ini sudah diteliti di Unpad dan IPB bahwa kekuatan desinfektan dari ekoenzim itu lebih kuat daripada desinfektan kimia. Wow, luar biasa banget ya. Padahal ini dibuatnya dari sampah organik, tapi manfaatnya luar biasa, bahkan banyak banget ya. Betul. Wow. Betul. Nah, sekarang kita bikin aja. Iya, boleh banget nih praktek. Silakan. Saya juga penasaran ya. Oke, boleh ya kalau misalnya ada yang ingin menyimak untuk membuatnya, boleh maju sedikit ke depan, boleh ya. Nah, oke, ada rumusnya. Rumusnya 1:3:10 ya. Satunya untuk molase, 1 bagian molase, 3 bagian sampah organik, 10 bagian air. Nah, ya siapkan wadah terlebih dahulu. Wadahnya jangan dari kaca. Jadi harus dari plastik. Mulutnya harus besar. Oh ya seperti ini ya. Yang seperti ini udah oke jadi wadahnya. Oke, airnya 1 liter. Nah, dituangkan ke dalam wadah. Nah, lalu molasenya 100 gram ya. Jadi jangan sampai salah takaran ya. Jadi disesuaikan. Airnya 1 liter, molasenya 100 gram. Ya. Nah, jadi dilarutkan si molasenya di dalam air. Nah, nanti akan berubah warna seperti ini ya, jadi lebih gelap ya warnanya ya. Warna airnya akan jadi lebih gelap. Oh, kalau bisa pakai tangan, karena kan molase ini lengket ya, di wadah tuh dia lengket. Jadi kalau misalnya tangannya jadi halus juga ya. Jadi kalau kita tuangkan molase pakai tangan kita pun akan jadi halus ya. Nah, boleh ya diaduk-aduk pakai tangan itu boleh. Oke. Nah, selanjutnya sampahnya harus fresh, belum diolah dan tidak busuk ya. Oke, jadi apapun bisa ya Bu ya. Jadi sampahnya apapun bisa. Kulit jeruk. Oh, apel. Sisa kangkung. Jadi kulit jeruk, kulit apel, sisa kangkung itu bisa banget ya dibuat jadi ekoenzim. Oh, harus dicuci dulu ya. Jadi mungkin perlu dicatat. Jadi sebelum kita mengolahnya tetap harus dicuci dulu juga gitu ya. Jangan dibuang. Oke. Ya, makasih. Jadi ini saya hanya sediakan 3 macam. Minimal harus 5 macam. Minimal harus 5.
untuk bahan dari ekoenzim harus 5 macam. Harus 5 macam. Kalau bisa lebih banyak buahnya supaya wangi. Oh, jadi wanginya itu dari wangi buah. Dari buah. Oh, oke. Wah, ini mudah sekali ya membuatnya ya Bu ya. Kayak rujak ya. Kayak rujak. Iya, ini mudah sekali. Jadi juga tidak menghabiskan waktu, hanya menunggu 3 bulan aja gitu ya. Dan ini saya tutup, pastikan tutupnya harus rapat. Rapat. Karena kita mau fermentasinya anaerob, tanpa oksigen. Oke, fermentasi tanpa oksigen, tanpa jadi oksigen. harus ditutup rapat tanpa oksigen. Kemudian dibikin label seperti ini. Oh, dibuat label. Nah, di labelnya ini ada tulisannya pembuatannya kapan, di tanggal berapa, lalu panennya juga. Panennya 3 bulan setelah dari ini. Sekarang, berarti kemudian 9 Desember ya? Ya, kemudian ditulis apa isinya. Oke. Supaya apa? Kita bisa eksperimen. Kalau isinya jeruk, terus wanginya seperti apa? Kalau isinya nanas, wanginya seperti apa? Kalau isinya buah naga seperti apa gitu ya? Iya. Kalau banyak sayuran nanti baunya seperti apa gitu ya? Iya. Nah betul. itu bisa eksperimen apa aja ya? Oke. Nah kemudian terima kasih. Setelah selesai 3 bulan dipanen. Panen. Betul ya? Setelah dipanen sampahnya hilang? Enggak, masih ada. Masih ada. Masih ada, tapi dia akan menjadi lembut apa sih? Kayak lembek gitu ya. Lembek. Setelah panen menjadi cairan seperti ini dan nanti ada ampasnya. Ampasnya dibikin apa gitu ya? Iya, karena betul. kan tadi Eko bicara tentang cairannya. Ampasnya itu bisa ditaruh di plastik seperti ini ya. Ditaruh kemudian diikat. Kalau pegel-pegel, kalau sakit kepala, kompres. Buat kompres. Jadi ini ada ampasnya juga bisa digunakan ya. Multifungsi juga buat kompres. Sangat buat kompres. Kemudian kalau bayi demam kan dulu mah suka dipopok di sini. Iya. Nah, popok pakai ampas ekoenzim. Kemudian kalau kita kejeduk biru-biru, iya ada luka. Kompres pakai dalamnya ampas ekoenzim. Nah, kemudian untuk toilet yang mampet. Toilet mampet, ampas ekoenzim ini di blender, masukin ke toilet yang mampet, diamkan 1 malam, dijamin langsung plong. Waduh. Ya. Kemudian ya. Ampas ini dikeringkan bisa jadi pupuk. Ampasnya kalau dikeringkan kembali bisa menjadi pupuk bisa ya? menjadi pupuk, dicampur sama tanah. Ya, dicampur sama tanah. Nah, jadi sampai ampas-ampasnya pun bermanfaat. Jadi, mari Bapak Ibu semua, teman-teman, adik-adik bersemangat membuat ekoenzim. Iya. Nah, yang saya buat ini adalah hand sanitizer. Hand sanitizer bisa kalau Bapak Ibu berkenan bisa menghubungi panitia, saya menyediakan gratis. Nah, untuk membuat hand sanitizer ini 1 banding 1000. Jadi, untuk ini 60 mili air, ekoenzimnya hanya 1 tetes. Ekoenzimnya 1 tetes, ini sisanya air. Ya. Bisa langsung jadi hand sanitizer. Yes. Berarti tanpa alkohol ya Bu? Tanpa alkohol sama sekali. Jadi ke kulit pun tidak akan kering, tidak akan melepuh. Malah jadi lembut. Kulit menjadi lembut. Wah, gitu keren banget nih. Boleh banget dicoba ya Bapak Ibu membuat ekoenzim di rumah. Karena ini mudah sekali ya. Tinggal mengikuti rumus yang tadi ya. Rumus pembuatannya yaitu molase tadi 100 gram. Lalu airnya 1 liter dan juga bahan organiknya minimal 5 macam kalau bisa. Ya, 5 macam ya. Nah, kami di Bandung ini boleh berbangga karena kita sudah punya kampung wisata ekoenzim. Wah, di mana itu Bu? Kampung adanya wisatanya? Di daerah Cikadut. Cicahem sana, Cikadut, pemakaman Cikadut. Nah, di belakangnya itu ada 2 RW. Setiap rumah sudah membuat ekoenzim. Wow. Dan kita ada 1 komunitas di sana namanya Kampung Ekoenzim Jamaras. Kita sudah membuat ekoenzim dalam kapasitas yang besar.
Di toren-toren kita bikin. Oh, di Jadi toren-toren berarti ya? 400 liter kita bikin. Untuk apa? Untuk menyokong PMI. Iya, PMI untuk membantu. dan PMK kemarin ya ke Dinas Peternakan kita menyumbang ke sana. Iya, wow, keren sekali ya. Jadi untuk kita bisa melindungi lingkungan kita itu tidaklah sulit ya. Kita bisa mulai dari langkah kecil, apalagi mungkin kan di rumah juga banyak ya sampah-sampah organiknya. Itu Bisa yang kita gunakan. yang kita maksud kita untuk mensosialisasikan ini. Jadi mulailah dari dapur kita. Mulailah dari dapur Ya, kita sendiri. karena dapur ini yang punya peran penting ya. Iya. Karena selama ini kan kita punya slogannya apa? Buang sampah di tempatnya gitu ya. Iya, buang sampah pada Terus tempatnya. kata Audi sampahnya di tempatnya tuh di mana? Iya. Tempat sampah ya. Apakah betul di tempat sampah? Nah, Di tempat sampah dari pun? tempat sampah terus kemana? Ke Mang Sampah. Dari Iya. Mang Sampah ke TPS, terus TPS. ke TPA. Iya, Lalu jadinya meledak, iya, ya kan? betul. Atau misalnya di tempat lain jadi banjir. Jadi banjir juga. Jadi ada longsor, banjir. Terus kalau di daerah lain banjir terus kita bilang, aduh untung bukan dari kita ya. Sampahnya dari mana? Nah, Sampahnya mungkin dari kita. dari gitu. kita mungkin kita tidak pernah sadari ya Bu ya, selama Iya, ini kita misalnya di betul, rumah betul. kita masak gitu, terus apa namanya sisa-sisa makanannya kita Yes, langsung buang. betul. Padahal itu juga bisa jadi penyebabnya ya Bu. Ya, jelas, Wah. jelas ya. Jadi mari kita sayangi bumi ini, mari kita jaga lingkungan kita ya. Iya, wah keren banget. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Jadi itulah Terima dari kasih. Ekoenzim. Jadi boleh banget nanti kalau misalnya ada yang mau hand sanitizer-nya, Ya, ada 40 botol, silakan aja. ada 40 botol ya. Jadi buat yang mau boleh nanti datang ke panitia ya. Nanti Ya, boleh datang ke silakan. panitia, akan dibagikan secara gratis ya. Dan mulailah Bapak Ibu, kesimpulannya yang akan saya buat adalah mulailah kita dari hal yang paling kecil, mulai dari rumah kita, dari dapur kita untuk kita bisa menjaga lingkungan Ya. dengan Ekoenzim. Thank Mungkin you Bu, itu terima aja, kasih. Terima kasih, itu aja dari saya, dari relawan Ekoenzim Jawa Barat. Kalau mungkin ada pertanyaan, saya ada di booth di depan sebelah booth durian. Ya, sebelah Ada. booth durian. Ya, ada booth Pranic Healing di sana. Saya ada di sana, dipersilahkan kalau mau bertanya. Ya, jadi boleh ya ingin bertanya lebih lanjut, silahkan ada di booth Pranic Healing di sebelah boothnya Durian ya. Jadi boleh langsung aja nanti disamperin Ibu Ekoy ya, kepada Ibu Ekoy boleh tanya-tanya lebih lengkap lagi. Terima kasih Bu sekali lagi, terima kasih untuk ilmunya yang sangat bermanfaat. Oke, wow, keren banget ya. Jadi memang walaupun hari ini banyak juga yang booth makanan, juga booth minuman, tapi ada juga booth yang bisa mengajarkan kita untuk kita bisa menjaga lingkungan ya, menjaga lingkungan, tentunya kesehatan kita juga. Wah, oh iya, boleh. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak untuk presentasinya.